perintah apa yang disampaikan? Xiao Yuanshan bertanya. Serahkan Chen Ping, dan aliansi penyegel iblis dan dinasti Xiao akan damai. Jika Kaisar Xiao menolak untuk menyerahkan, dan bersikeras melindungi Chen Ping, maka aliansi penyegel iblis tidak punya pilihan selain menyatakan perang terhadap dinasti Xiao. Kaisar Xiao harus memahami bahwa jika kedua pihak menyatakan perang, kehidupan akan hancur, dan fondasi dinasti Xiao yang berusia ribuan tahun mungkin akan hancur dari Anda. Pemimpin Sekte Zhou berkata pada Xiao Yuanshan. Tapi begitu dia selesai berbicara, Xiao Yuanshan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap pemimpin Sekte Zhou. Sebuah tamparan di wajah pemimpin Sekte Zhou itu. Xiao Yuanshan tidak menggunakan kekuatan spiritualnya. Jadi tamparan ini hanya membuat wajah pemimpin Sekte Zhou merah dan bengkak. Mata Zhou Zongsu membelalak. Tapi dia tidak berani melawan. Dia masih mengerti kenapa orang harus menundukkan kepala saat berada di bawah atap. Nyatakan perang, kembalilah dan beritahu Zhuo Tianzeng bahwa kita tidak akan pernah membiarkan kekuatan aliansi penyegel iblis ada di seluruh wilayah barat. Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, dia berkata dengan keras, Perdana Menteri Yu. Yang mulia, Perdana Menteri Yu Wenqiang bergegas maju. Perintah turun dan memusnahkan semua kekuatan aliansi penyegel iblis di wilayah barat. Siapapun yang bertemu dengan aliansi penyegel iblis akan dibunuh tanpa ampun. Sikap Xiao Yuanshan sangat keras. Ya, Yu Wenqiang pergi untuk memberi perintah. Melihat ini, Master Sekte Zhou sedikit bingung. Dia tidak mengerti apakah Xiao Yuanshan gila, apakah layak mengikuti seluruh aliansi penyegel iblis untuk melawan Chen Ping. Kaisar Xiao, karena kamu bermaksud menyatakan perang, aku tidak akan mengganggumu. Setelah Zhou Zongsu selesai berbicara, dia membawa Tian Luo dan Tian Sha dan melarikan diri. Dia takut dia akan tertinggal di dinasti Xiao. Meskipun dia adalah alam Mahayana tingkat 4 yang bagus, di tempat seperti dinasti Xiao, dia tidak berani terlalu lancang. Setelah meninggalkan wilayah dinasti Xiao, pemimpin Sekte Zhou menatap seluruh benua dinasti Xiao di udara dan mendesah pelan. Perang akan segera dimulai, dan saya khawatir hari-hari baik kita akan segera berakhir. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tian Sha bertanya, apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya akan mengirimkan beritanya kembali dan menunggu di sini untuk melihat bagaimana pemimpin aliansi menanganinya. Kali ini, kami jelas-jelas diperlakukan sebagai umpan meriam. Untungnya, Kaisar Xiao tidak memiliki niat membunuh. Jika tidak ada dari kami yang bisa melarikan diri. Setelah berbicara, Master Sekte Zhou mengeluarkan slip giok dan melaporkan situasi dinasti Xiao kepada Zhuo Tianzeng, dan kemudian tinggal di wilayah barat untuk menunggu instruksi selanjutnya. Di aula utama dinasti Xiao, Chen Ping berkata dengan nada meminta maaf kepada Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tidak ada gunanya membuat Xiao Huangchao takut kepada saya. Sebaiknya aku pergi dari sini. Lagi pula, aku bukan dari dinasti Xiao. Selama aku pergi, aliansi penyegel iblis tidak akan mencari masalah di dinasti Xiao. Tuan Chen, Anda hanya perlu tinggal bersama saya. Dinasti Xiao, dan jangan memikirkan hal lain. Saya menyatakan perang dengan aliansi penyegel iblis demi Anda dan diri saya sendiri. Xiao Yuanshan berkata sambil tersenyum tipis, mengapa ini? Chen Ping tidak mengerti. Mungkinkah Xiao Yuanshan juga berlibur dengan Demon Ceiling Alliance? Tuan Chen, saya tahu bahwa Anda bukanlah orang biasa, dan pencapaian masa depan Anda tidak dapat dibatasi oleh dunia kecil surga dan manusia ini. Saya membantu Anda sekarang. Saya hanya berharap Anda dapat membantu dinasti Xiao saya sejahtera selamanya di masa depan. Jadi saya melakukannya untuk diri saya sendiri.
Xiao Yuanshan berkata tanpa ragu-ragu. Chen Ping tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, "Kaisar Xiao, kamu benar-benar menganggapku begitu tinggi." "Tentu saja, aku selalu pandai menilai orang." Xiao Yuanshan tersenyum ringan. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi. Xiao Yuanshan sangat menghargainya. Apalagi yang bisa dikatakan Chen Ping. Jika suatu hari dia benar-benar mencapai keabadian dan menjadi penguasa sebuah pesta, dia pasti akan melindungi dinasti Xiao. "Feng Er, ajak Tuan Chen jalan-jalan, dan perintahkan juga seseorang untuk mengirimkan beberapa sumber daya ke kamar Tuan Chen." Xiao Yuanshan berkata pada Xiao Feng. "Oke." Xiao Feng mengangguk, lalu pergi bersama Chen Ping. Setelah Chen Ping dan Xiao Feng pergi, Yu Wenqiang berjalan ke arah Xiao Yuanshan dan berkata, "Yang mulia, saya pikir serangan dari aliansi penyegel iblis akan segera datang. Kita harus bersiap lebih awal." "Oke, kamu lulus perintah dan suruh semua biksu di atas alam kesengsaraan tingkat 8 di seluruh dinasti Xiao berkumpul di kota kekaisaran," kata Xiao Yuanshan. "Lagi pula, setelah deklarasi perang oleh aliansi penyegel iblis, kita tidak lagi bertarung sendirian, dan kekuatan aliansi penyegel iblis tidak lemah. Jadi Xiao Yuanshan akan memerintahkan semua biksu di atas alam kesengsaraan tingkat 8, untuk berkumpul di kota kekaisaran. Jika kekuatannya terlalu rendah, meskipun banyak orang yang datang, mereka hanya akan menjadi umpan meriam, menambah korban dengan sia-sia." "Yang mulia, kalau begitu, apakah kota Changlang masih akan memberitahu Anda?" Yu Wenqiang bertanya dengan suara rendah. Sepertinya Yu Wenqiang mengetahui keberadaan Xiao Jian di kota Changlang. Xiao Yuanshan terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, "Perhatikan bahwa semua biksu di atas alam kesengsaraan tingkat 8 di kota Changlang juga harus datang ke kota kekaisaran." "Pasti begitu. Jika ini masalahnya, maka pangeran tertua dan pangeran kedua akan bertemu. Kalau begitu aku takut." Yu Wenqiang tidak berani melanjutkan pembicaraan. Lagi pula, Xiao Feng bahkan tidak tahu kalau dia punya adik laki-laki. Dia selalu mengira Xiao Yuanshan adalah putra satu-satunya. "Kamu harusnya tahu, cepat atau lambat, aku telah mengangkat Feng Er sebagai putra mahkota. Cepat atau lambat, dinasti Xiao ini akan menjadi miliknya. Adapun Xiao Jian, aku akan berbicara dengannya dengan hati-hati. Kuharap dia tidak membenciku sebagai seorang ayah." Kata Xiao Yuanshan, "Yang mulia, saya harap Anda berpikir dua kali. Berapa banyak dinasti yang telah jatuh karena perebutan takhta pangeran? Jika pangeran kedua diizinkan kembali ke kota saat ini, dan pangeran kedua tidak puas, itu akan membuat kita terjebak secara internal dan eksternal. Dengan aliansi penyegel iblis di luar dan pangeran kedua di dalam, aku khawatir pangeran tertua tidak akan bisa mengendalikan situasi sama sekali. Yu Wenqiang bisa menjadi Perdana Menteri, tapi dia tetap memiliki kelebihannya sendiri. Hal-hal yang dia pertimbangkan memang mempengaruhi keselamatan dinasti Xiao. Jangan khawatir, jika Xiao Jian berniat memberontak, aku sendiri yang akan membunuhnya. Kali ini saat kita bertarung dengan Demon Ceiling Alliance, kamu harus lebih banyak membantu Feng Er. Dia sudah gila selama bertahun-tahun, dan aku harus mengandalkan pertempuran ini untuk membangun prestisnya." Xiao Yuanshan dengan senang hati menyatakan perang dengan aliansi penyegel iblis karena pertimbangannya ini, bukan sepenuhnya karena Chen Ping. "Jangan khawatir, Yang Mulia, selama saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada pangeran tertua." Yu Wenqiang dengan cepat menyatakan pendiriannya. "Itu bagus." Xiao Yuanshan tersenyum tipis dan pergi. Yu Wenqiang menjadi sibuk. Seluruh dinasti Xiao memiliki lusinan kota.
Dia bahkan tidak tahu berapa banyak biksu di seluruh dinasti Xiao yang berada di tingkat 8 atau lebih dari alam kesengsaraan. Chen Ping di sisi lain, setelah mengikuti Xiao Feng berkeliling, kembali ke kamar. Saat ini, ruangan itu dipenuhi dengan berbagai sumber daya budidaya. Hanya saja Chen Ping sedang tidak mood untuk berlatih. Dia tidak mengetahui kekuatan dinasti Xiao, apalagi kekuatan Demon Ceiling Alliance. Jika dinasti Xiao berakhir dengan gunung dan sungai hancur dan semua nyawa melayang karena dia, Chen Ping pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Setelah berpikir panjang, Chen Ping memutuskan untuk meninggalkan dinasti Xiao. Namun, dia tidak membawa Ji Yun bersamanya, tetapi meminta Ji Yun untuk tinggal di dinasti Xiao untuk sementara waktu. Bagaimanapun, sumber daya pelatihan dinasti Xiao mencukupi, memungkinkan Ji Yun berkonsentrasi pada pelatihan. Chen Ping tidak memiliki beban pada dirinya sendiri, dan akan lebih mudah untuk menghindari kejaran aliansi penyegel iblis ketika saatnya tiba. Chen Ping meninggalkan dinasti Xiao tanpa memberitahu Xiao Feng karena dia tahu Xiao Feng tidak akan pernah membiarkannya pergi. Namun ketika Chen Ping meninggalkan dinasti Xiao, pemimpin sekte Zhou, Tianxia, dan Tianluo menemukannya. Ketiga orang itu tidak pergi. Mereka selalu berjaga di luar Xiao Huangchao. Master Sekte, apa maksud Chen Ping? Dia berani meninggalkan dinasti Xiao sendirian saat ini, apakah dia mencari kematian? Tianluo bertanya dengan sangat bingung. Master Sekte Zhou juga sedikit mengernyit dan berkata dengan sangat bingung, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini, apakah kami sengaja membiarkan kami menyerangnya? Master Sekte, Chen Ping dengan sengaja mengarahkan kita untuk melakukan apa, dia pasti tidak bisa menjadi lawan kita. Tianxia juga bertanya dengan bingung, sudah jelas pasti ada orang dari dinasti Xiao yang bersembunyi di balik orang ini. Segera setelah kita mengambil tindakan, orang-orang dari dinasti Xiao juga akan mengambil tindakan terhadap kita. Tianluo menjelaskan, itu mungkin, jangan sentuh dia untuk saat ini dan ikuti dia. Pemimpin sekte Zhou tidak tahu jenis obat apa yang dijual Chen Ping di labunya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya bisa mengikuti Chen Ping dengan hati-hati untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Tepat ketika klan Master Zhou hendak mengikuti Chen Ping, tiba-tiba ada getaran di udara, dan kemudian dua lelaki tua muncul di samping klan Master Zhou. Melihat pengunjung itu, Master Sekte Zhou memiliki sedikit ketidaksenangan di wajahnya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Zhou tua, pemimpin aliansi takut kamu tidak akan mampu mengatasinya, jadi dia meminta kami berdua untuk datang. Seorang lelaki tua berjubah hitam dan alis panjang berkata, Cao tua, dia hanyalah pria tingkat 7 di alam kesengsaraan, kenapa aku tidak bisa menanganinya? Sekte Master Zhou berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Zhou tua, jika kamu bisa mengatasinya, kamu tidak akan melihat Chen Ping melarikan diri, kamu hanya akan berani mengikuti dari belakang. Seorang biksu tingkat 4 yang bermartabat di alam Mahayana, tetapi dia takut pada seorang pria di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Tampaknya pemimpin aliansi itu benar mengirim kita ke sini. Kata lelaki tua lainnya dengan wajah sinis, Sun tua, berhentilah melontarkan komentar sinis. Jika kamu memiliki kemampuan, tangkap Chen Ping. Pemimpin sekte Zhou mendengus dingin. Mereka semua berada di alam Mahayana tingkat ke-4, dan mereka semua bekerja sebagai pelayan di aliansi penyegel iblis, jadi wajar jika mereka tidak menyukai satu sama lain atau bersaing satu sama lain. Dunia para dewa dan manusia juga sangat rumit. Oke, kalau begitu aku akan menangkap Chen Ping untukmu dan melihatnya. Lao Sun melangkah maju, lalu meraih tangannya, dan riak muncul di kehampaan di depannya. Chen Ping, yang hendak pergi,
kini merasakan bahaya di belakangnya dan segera menjadi waspada. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, cahaya pedang menerobos kekosongan yang beriak. Lao Sun mendengus dingin, memutar tangan kanannya dan berkata, "Kembali." Dalam sekejap, telapak tangan seperti gunung meraih Chen Ping, dan kemudian dengan remasan 5 jari, seluruh tubuh Chen Ping dicengkeram oleh telapak tangan besar ini. Chen Ping tiba-tiba menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang langsung mengenai telapak tangan, dan suara keras yang memekakkan telinga terjadi, langsung memotong telapak tangan menjadi beberapa bagian. Chen Ping sendiri langsung mundur beberapa mil jauhnya. Pada saat ini, darah perlahan mengalir dari sudut mulut Chen Ping, dan pedang pembunuh naga di tangannya sedikit gemetar. Sebagai biksu Mahayana tingkat 4, Chen Ping tiba-tiba melawan, yang memang agak sulit. Melihat matahari tua, mata Chen Ping terasa berat. Karena dia menyadari bahwa lawannya berada di alam Mahayana tingkat keempat, dan ada lebih dari satu orang. Dalam hal ini, Chen Ping takut dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya sama sekali. Tetapi ketika Chen Ping hendak mencari kesempatan untuk melarikan diri, dia menemukan bahwa rute pelariannya telah diblokir. Ada orang-orang di segala arah, Chen Ping mengerutkan kening dan harus membuat rencana lain. Karena kamu tidak bisa melarikan diri, lakukanlah. Chen Ping mengertakkan giginya, dan semangat juang yang kuat muncul di matanya. Saat semangat juang di tubuh Chen Ping terus meningkat, niat pedang yang tak terkalahkan di tubuhnya juga mulai melonjak, dan pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara mendengung. Lao Sun memandang Chen Ping dan berkata dengan heran, "Benar saja, kamu berbeda dari biksu tingkat 7 biasa di alam kesengsaraan. Pedang yang baru saja kamu potong di telapak tangan raksasaku menunjukkan bahwa kekuatanmu telah sepenuhnya mencapai alam Mahayana. Berhentilah bicara omong kosong dan lihat bagaimana aku menghadapimu hari ini." Ketika Chen Ping menghadapi matahari tua, yang berada di alam Mahayana tingkat keempat, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia menyeka segenggam darah dan menuju ke matahari tua.